DPRD DKI Jakarta yang kedapatan bermain game slot. Mahfud menilai pencopotan merupakan kewenangan DPR yang diatur undang-undang. Syahrul Yassin Limpo keluar mengenakan rompi tahanan KPK sekitar pukul 7 malam. Perkenalkan, nama saya Gerald Saksa Bambang Wibisono dengan NPM 23044010-4. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkritisi tentang kasus yang menimpa lembaga legislatif di DKI Jakarta. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah bagian dari sistem pemerintahan suatu negara yang memiliki tugas dan wewenang utama dalam membuat, mengesahkan, dan mengawasi undang-undang. Lembaga legislatif berperan dalam proses pembuatan, kebijakan, pengambilan keputusan, dan perwakilan warga negara. Lembaga legislatif biasanya terdiri dari anggota yang dipilih oleh warga negara atau diangkat berdasarkan sistem representasi tertentu. Kasus yang ingin saya kritisi adalah kasus dari seorang anggota dari lembaga legislatif di DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, berinisial CM, yang diduga bermain slot atau judi online. Yang saya kritisi adalah bagaimana bisa seorang anggota dewan bermain judi online saat sedang rapat. Bermain judi online sendiri sudah sangat salah, tetapi beliau malah bermain judi online ketika rapat untuk membahas kebaikan rakyatnya sendiri yang sudah tertulis pada fungsi lembaga legislatif, yaitu representasi rakyat. Kami mempertanyakan kemoralan beliau yang bisa-bisanya masih menyempatkan waktu untuk bermain judi online yang dimana itu adalah ilegal. Dan hal ini sangat disayangkan, yang seharusnya anggota dewan bekerja untuk rakyat, tetapi malah melakukan tindakan yang menyeleweng dan ilegal. Dari peristiwa tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa masih ada anggota dewan yang tidak berkompeten dan tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat. Padahal mereka sendiri dipilih melalui suara rakyat. Semoga dengan adanya peristiwa ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk lembaga legislatif masing-masing daerah, terutama DKI Jakarta, untuk benar-benar bekerja untuk rakyat dan bisa bertindak tegas terhadap anggotanya yang tidak berkompeten dan melakukan hal-hal yang mengurangi legitimasi masyarakat terhadap anggota dewan. Saya Farel Kaisar Januarta dengan NPM akhir 85. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang lembaga yudikatif yang dimana saya akan mencoba untuk menganalisa kinerja serta evaluasi dari saya terkait lembaga yudikatif yang ada di DKI Jakarta. Secara umum, lembaga yudikatif merupakan suatu badan yang berhakikat independen dan berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan. Namun, kinerja lembaga yudikatif di DKI Jakarta terancam oleh campur tangan politik atau pihak ketiga. Hal tersebut dibuktikan saat adanya kasus pemecatan hakim Mahkamah Konstitusional selama masa jabatannya, yang dapat merusak kredibilitas dan netralitas lembaga tersebut. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat hakim MK yang telah diusulkan secara sepihak, seperti kasus yang terjadi pada 29 September tahun 2022 lalu, di mana DPR mencopot Hakim Aswanto dari Mahkamah Konstitusional dengan pertimbangan yang tidak dibenarkan oleh konstitusi. Hal ini dapat merusak citra independensi peradilan dan tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Secara keseluruhan, kinerja lembaga yudikatif di DKI Jakarta harus tegas, bersifat independen, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perhatian dan pengawasan yang berkelanjutan dalam manajemen kinerja dan reformasi lembaga yudikatif baik oleh Presiden maupun pihak masyarakat sendiri. Saya Dimas Fadlur Rahman dengan NPM akhir 68. Lembaga eksekutif adalah bagian penting dari sistem pemerintahan di suatu negara, yang mana memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum-hukum yang sedang berlaku. Eksekutif sendiri dilambangkan
diterjemahkan sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun contoh eksekutif selain presiden yaitu menteri-menteri. Kekuasaan eksekutif sendiri meliputi merancang dan membuat undang-undang lalu membimbingnya ke Dewan Perwakilan Rakyat hingga membentuk suatu undang-undang. Di DKI Jakarta sendiri sedang ramai diperbincangkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Indonesia yang berinisial SYL. Korupsi dilakukan bukan hanya seorang diri, melainkan SYL juga menekan sejumlah bawahannya untuk membantunya korupsi. Hal ini tentunya sangat berkontradiksi dengan definisi seorang pemimpin atau eksekutif yang seharusnya menjadi sosok yang patut dicontoh, membimbing bawahannya ke arah yang benar. Dan SYL selaku anggota lembaga eksekutif dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai eksekutif dengan baik. Halo, aku Dinda Nazira dengan NPM akhir 059. Nah, jadi kesimpulannya, korupsi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, penurunan kualitas layanan publik, dan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan untuk memerangi korupsi dan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Tindakan ini dapat meliputi pembatasan masa jabatan DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta implementasi materi pendidikan anti korupsi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan. Nah, selain itu, penting juga nih bagi individu untuk menyadari dampak negatif dari korupsi dan harus mengambil tindakan untuk mencegahnya. Hal ini dapat meliputi melaporkan kasus korupsi ke otoritas yang berwenang, mendukung inisiatif anti korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban pejabat terpilih atas tindakan mereka. Penting juga nih bagi rakyat untuk mengenal para calon pejabat sebelum memilih mereka, serta para pejabat sendiri harus amanah nih dalam mengemban tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Lembaga legislatif yang berwenang membuat kebijakan untuk menjalankan sistem pemerintahan sudah sepatutnya nih melakukan transparansi terhadap kebijakan yang dibuat dengan tidak memberatkan pihak manapun termasuk rakyat. Lembaga eksekutif sendiri juga perlu nih menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan disepakati dengan bersungguh-sungguh. Sebagai seorang pemimpin, sudah menjadi keharusan baginya untuk menjunjung tinggi integritas dan moralitas guna membangun dan mempertahankan kepercayaan rakyat. Sedang lembaga yudikatif sendiri perlu dengan tegas menegakkan